مع كتاب سنن أبي داود في كتاب شيق ألا وهو كتاب النكاح. تفضل. Sanad mutasil Malik rahimahullah ta'ala qala la tu'tiru yadkhulu bima'atihi qabla an yanqudaha syai'an. Yanqudaha membayar kepadanya, yaitu dari mahar. Kemudian qala min afatin qala sama tazawwaja aliyan Fatimah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiha syai'an qala ma indi syai'un qala aina dirqal hutamiyah. Al-Hutamiyah nisbat kepada kabilah, yaitu yang membuat dirah tadi. Dan ini menunjukkan bahwa sebelum seseorang itu mengumpuli istrinya, maka bagusnya adalah dibayarkan dulu sebagian dari maharnya atau semuanya, litabyi bi khatiriha, untuk menyenangkan hatinya, meskipun hukumnya tidak sampai kepada wajib. Tapi ini termasuk dari isyrah bil ma'ruf. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'rufi. Maka ini salah satu contohnya bagaimana seseorang itu isyrah dengan baik kepada istrinya. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan kepada bolehnya menikahi kerabat, karena Fatimah dengan Ali ini masih kerabat dekat. Adapun hadis yang mengatakan ikhtaribu, menikahlah yang jauh, jangan menikahi kerabat, karena menikahi kerabat itu menyebabkan anaknya lahir dalam badan lemah. Itu hadis yang tidak sahih. Kemudian Hutamiyah, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang tadi saya sebutkan. Tafsiran yang kedua adalah Hutamiyah disebut Hutamiyah karena tahrimus suyuf, yaitu meremukkan pedang-pedang yang lain, menemukan pedang-pedang, karena di bawah adalah dir'un, ya, baju besi yang sangat kuat. Kemudian ayat Anda bila minasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Aliyan alaihi salam sama tazawwaja Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha arada ayadkhula biha famanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yu'tiha syai'an faqala ya Rasulullah laisa li syai'un faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ati hadits dir'aqah fa'ataha dir'ahu thumma dakhala biha. Ini dhaif. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya mahar itu sesuatu yang tidak jauh, karena dirham ini adalah sudah pernah dipakai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian itu orang Ibnu Abbasin berkata kemudian itu orang Aisyah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anzila imra'atan ala zawjiha qabla an yu'tiha syai'an. Ini hadis juga dhaif. Jadi yang melarang untuk masuk dan yang membolehkan untuk masuk, dua-duanya tadi sama-sama dhaifnya. Kalau yang di sini kedhaifannya disebutkan oleh Abu Dawud, yaitu Khaythamah tidak mendengar dari Aisyah, berarti sanadnya munqati'. Kemudian itu orang anjati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuman ra'atin nukihat ala sadakin aw bikain aw ittatin qabla ismatin nikah fa huwa laha kama kana ba'da ismatin nikah fa huwa liman utiyaha wa haqqu ma ukrima alaihi rajulu ibnatuhu aw ukhtuhu. Sadakin mahar, hibain pemberian, idatin perjanjian, qabla ismatin nikah sebelum akad nikah. Jadi maksudnya apapun yang diberikan kepada keluarga calon istri, maka itu semuanya kalau dilakukan sebelum akad nikah maka menjadi haknya istri. Misalnya saya ngasih kepada bapak salah satu akhwat, ya. Nah, tujuannya supaya bapak itu mengizinkan saya menikahi putrinya. Nah, maka barang itu bukan milik si bapak tadi karena sebelum akad nikah. Tetapi kalau setelah akad nikah, maka siapapun yang saya kasih itu menjadi hak dia. Ibu mertua saya kasih, ini milik ibu mertua, dan seterusnya. Dan seseorang itu paling berhaknya dimuliakan dengan sebab putrinya. Artinya kalau kamu sudah dikasih putrinya seseorang, maka hendaklah kamu muliakan bapak mertua kamu. Nah,
dan hadis ini dhaif. Doa untuk orang menikah. Nah. Rafa'a mendoakan kerukunan, yaitu dulu orang-orang Arab kalau ada yang menikah mengatakan birrafa wal banin, semoga rukun dan anak-anakmu cowok-cowok. Nah, kemudian oleh Nabi diganti dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Apa perbedaan antara barakalaka dengan alaika? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama ta'kidun, sehingga maknanya sama. Tafsiran yang kedua, laka itu fil khair, alaika itu adalah fil syarr. Jadi maksudnya kondisi apapun di dalam keluargamu, baik atau buruk, senantiasa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, min ashari Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakul min al-ansar thumma taqabu biqawlahu al-basra qala tazawwajtu imra'atan baqran ikram fi sitriha qad dakhaltu 'alayha fa idha hiya hubla faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqu bima staklata min farjiha wa waladu abdun naqab fa idha waladat qala Hasan fajlidha faqala abnu Abi Sari fajlidhuha aw qala fahuttuha. Qala Abu Daud rawah hadzal hadits Qatadah an Sa'id bin Yazid an Ibnu Musayyib wa rawahu Yahya bin Abi Katsir an Yazid bin Na'im an Sa'id bin Musayyib wa Ata al-Khurasani an Sa'id bin Musayyib al-Salahu kulluhum wa fi hadits Yahya bin Abi Katsir an Basrah bin Aqsam nakahamra'atan wa kulluhum qala fi hadisi ja'ala al-waladu abdan lahu. Ya, jadi kalau sudah terlanjur dikumpuli maka dia mendapatkan mahar sempurna. Sebagaimana dulu dan pernah kita sampaikan, mahar itu menjadi hak wanita dengan dua sebab. Yang pertama kalau sudah dikumpuli, dan yang kedua kalau ditinggal mati. Dan terus di sini hukum yang baru adalah wal waladu abdul lak. Bahwasanya anak yang lahir dari kumpulan tadi itu menjadi budak kamu. Karena kamu kan gak terima loh bahwasanya itu wanita itu menikah dalam kondisi hamil. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Nah, Sa'id bin Musayyib anna rajulan qala lahu Basrah bin Aqsam nakahamra'atan qad qala ma'nahu la wa faraqa bainahuma wa haditsul Ibnu Jurayj atam. Ya, jadi dipisahkan antara keduanya karena hukum asalnya itu tidak boleh seseorang itu menikah dengan wanita yang hamil. Kenapa nggak boleh? Karena tidak boleh satu rahim disirami oleh dua air, ya, air mani yang sebelumnya dengan air mani yang setelahnya. Biarkan dulu sampai dia melahirkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin saqa ma'ahu zar'a ghairihi lafal hadisnya adalah la yahillu li rajulin ay yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seseorang untuk menyiramkan airnya, yaitu mani, kepada tanaman orang lain alias wanita yang sudah hamil. Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mantana al-Qur'ani famala ila ihdahuma ya ayyuhal qiyamah wasikuhuma ilmu. Bab ini bicara tentang ta'adduduz zaujat, bahwasanya harus adil, dan yang dimaksud adil ini dalam bab zahir yaitu dua. Yang pertama mabitnya bermalam, dan yang kedua nafkahnya. Tapi kalau masalah batin yaitu dalam hal cinta maupun hubungan suami istri maka tidak wajib adil. Nah,
Nabi qala an Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fa ya'dilu wa yaqulu Allahumma hadza qasmi bima amliku wa la talumni bima tamliku wa la amliku, yakni qalbi. Fima amlik itu adalah yang zahir, bima la tamlik itu adalah fil batin. Kemudian hadis ini derajatnya dhaif, dan Nabi SAW tidak wajib adil di dalam membagi, dan ini khusus bagi Nabi SAW berdasarkan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Maka itu khusus bagi beliau ya. Tapi selain beliau kalau tidak adil maka tadi syirkuhu mahilun. Nah, Nabi qala an Nabi qala qala Aisyah ya benar ukti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min uktihi indana wa kana qala yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fa yadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yawmuha fa yabitu indaha wa laqad qala Saudah bintu Zam'ah hina asanna wa fariqat ayyu fariquha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqat khafat takut masisin tadi Cina. Ya Rasulullah, ya Ummi Aisyah, faqabila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Qalat, naqulu bi dzalika anzalallahu ta'ala fi asbahiha urahu qala, fa inni ra'atun khafat min ba'liha nusyuzan atau ifradan. Nusyuz itu adalah berpalingnya suami suami kepada istri. Kalau istri nusyuz, nah itu berarti tidak taatnya istri kepada suami. Dan ini hadis menunjukkan bahwa seorang yang dipoligami boleh memberikan haknya kepada mantunya. Dan yang dimaksud yatufu alaina jami'an itu adalah ba'dal asri, sebagaimana dalam hadis yang lain. Maka setiap sore itu beliau kelilingi seluruh istrinya untuk diketahui bagaimana kondisi mereka. Qala an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaziluna idza kana fi yaumil mar'ah minna ba'da ma nazarat turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya. Qalat Mu'adzah faqultu laha ma kunti taqulina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kuntu aqulu in kana dzalika ilayya lam usir ahadan ala nafsi. Saya tidak mendahulukan seorang pun atas diriku, artinya Aisyah tidak mengizinkan ya, ini hak saya kok. Jadi akhlaknya Nabi sangat indah ya. Meskipun sudah turun turji man tasya wa tu'wi ilaika man tasya, kamu beri tempo sebagian orang yang kamu kehendaki, alias tidak dikasih jatah bermalam, atau engkau memberikan tempat kepada orang yang engkau kehendaki, alias engkau kasih jatah bermalam, bebas terserah engkau. Tapi karena akhlak beliau yang mulia, beliau tetap minta izin kalau akan meninggalkan salah satu istrinya. Nah, ini karena innaka la'ala khuluqin 'azim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila nisa'i ta'ni fi maradihi fajtama'na faqalat inni la astati'u an adura bainakunna fa in ra'aytunna an ta'dadna li fa akuna inda Aisyah fa altunna fa azina lahu. Ini menunjukkan cintanya Nabi kepada Aisyah lebih daripada yang lain, dan itu tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah itu bukan dicintai Nabi karena paling cantiknya ya, tapi karena memang dia punya kelebihan yang sangat-sangat banyak. Di antaranya kelebihan Aisyah yang menonjol adalah dia orang yang ilmunya sangat banyak, mudah menyerap ilmu, sehingga ilmu nasab dia punya karena bapaknya ahli nasab, ilmu hadis, ilmu tafsir jelas karena Rasulullah ahli tafsir dan hadis, dan beliau juga ilmu tib. Sehingga Urwah itu bertanya, dari mana engkau dapat ilmu tib? Kalau ilmu nasab, oke lah, Abu Bakar ahli nasab. Kata Aisyah, Rasulullah kalau sakit itu para atibah datang. Nah, saya itu hafal. Nah,
Abi Hurairah anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Rasulullah, maka dapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang memberikan syarat kepada istri akan rumahnya. Artinya ketika akad nikah dipersyaratkan istri tidak dibawa keluar dari kampungnya. Misalnya engkau laki-laki menikahi seorang wanita dari Mesir. Nah, kemudian Mbak Mesir ini mengatakan mau saya nikahi, kamu nikahi oleh orang Indonesia, tapi jangan bawa ke Indonesia. Nah, bagaimana hal seperti ini? Apakah syaratnya sah atau tidak? Nabi Rasulullah atau bagaimana angin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak qala inna haku syuruta antufu bi masadatu bi furuja. Ini menunjukkan bahwa zahir hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh dia membawa keluar istrinya kalau sudah dipersyaratkan. Nah, dan kemudian para ulama berselisih pendapat bagaimana kalau ada seorang wanita bersyarat untuk tidak dipoligami, apakah boleh ataukah tidak? Menurut Imam Ahmad tidak boleh dipoligami berdasarkan hadis ini. Menurut jumhur boleh dipoligami karena syaratnya batil. Sebagaimana dalam hadis yang lain, illa syartan ahalla halalan ahalla haraman atau harrama halalan. Nah, poligami itu sesuatu yang halal. Kenapa kamu syaratkan tidak boleh poligami? Berarti enggak boleh. Apa syaratnya itu adalah apa? Batal. Itu pendapat apa? Jumhur. Nah. Anbasi penisahnya para itu dia letak para itu yasjuduna lima zubat nih tahu tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayasjudahu qala fa'alaitu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam aqutu in ataitu hira para itu yasjuduna lima zubat. Zubat adalah tokoh tapi di bawahnya raja. Saya Rasulullah apa anak tidak apa. Kalau ada kalau malu tak dikobri, aku tatas diulahu. Kalau putulah, kalau pada tak alu. Laupun tak amiran ahadan ayat tidak di ahadin. Sama tunisa ayat turna di azwajihina lima lahu ayat alaihina minalham. Menunjukkan haram sujud kepada selain Allah dan menunjukkan besarnya hak suami. Nah, seandainya boleh sujud, itu istri harus sujud kepada suaminya. Abi Hurairah, Nabi Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Idza da'a rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata wa kana 'alaiha la'anat al-malaikah hatta tusbih." Fabata itu adalah kharaja makharajal ghalib, karena biasanya mengajaknya pada malam hari. Seandainya mengajaknya adalah pagi hari, sama saja hukumnya, dan dia dilaknati oleh malaikat dari pagi sampai malam. Dan ini menunjukkan wajibnya istri mentaati. Sebentar, ada iklan dulu. Pak Gofur wafat. Nggak dengar. Dan
bahasanya Jawa susah dipahami. Seandainya sholat jenazahnya itu habis duhur langsung, maka kita bisa sholat duhur di Masjid Ar-Rahman, kemudian dapat pahala 1 qiraat pulang. Tapi kalau tidak jelas ya sudah, karena kadang-kadang tuh sholat jenazahnya jam langsung habis duhur, kadang-kadang juga jam 1. Kalau jam 1 ya nggak usah gitu. Tapi kembali ke sini ya, bahwa para ulama berselisih pendapat kapankah seorang istri itu tak wajib taat kepada suami. Pendapat pertama, wajib taatnya hanya masalah ranjang saja sebagaimana dalam hadis ini. Pendapat yang kedua, wajib taatnya dalam semua perintah selain yang perintah maksiat, sehingga disuruh membuatkan kopi ya wajib dibuatkan. Baru pihak kemarah ala zawjiha. An abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala antut imaha idza ta'inta wa taqsuha idza tasawta au qala iktasabta wala tadrib wajha wala tuqabbih wala tahjur ila fil bait. Jadi haknya istri ada 5. 1 ta'am yaitu pangan, 2 taksu yaitu sandang. Nah, maka sandang dan pangan. Belum disebutkan di sini papan karena sudah mafhum di kalangan orang-orang Arab, menikah itu pasti menyiapkan tempat. Maka orang hubungan malam pertama itu disebut bina. Kenapa? Karena sudah disiapkan bina untuk bangunan untuk malam pertama tersebut. Sehingga sandang, pangan, papan ini semuanya harus disiapkan oleh suami untuk istri. Papannya tidak harus milik sendiri ya. Yang penting ada tempat, baik itu di rumah bapaknya atau di kontrakan dan sebagainya. Kemudian kata-kata la tuqabbih itu ditafsir oleh Abu Dawud. Qala Abu Dawud la tuqabbih an taqul qabbahakillah. Enggak boleh. Ya marah silahkan marah, tapi ngomongnya jangan qabbahakillah. Kemudian wala tahjur illa fil bait, jangan menyingkiri kecuali di dalam rumah. Sehingga kalau marah tetap di dalam rumah, tidak boleh pindah rumah, misalnya pindah ke tidur di masjid tidak boleh. Tapi masalah ini khilafiyah. Menurut Imam Bukhari, hadis la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait ini tidak sahih. Sehingga Imam Bukhari berpendapat boleh menyingkiri istri di luar rumah. Buktinya apa? Nabi SAW pernah menyingkiri istri-istri beliau fi masyrubatin lahu, pada satu masyrubah. Masyrubah itu adalah tempat penyimpanan makanan bagi orang-orang Arab ya. Kalau sekarang kira-kira dapur gitu ya. Makanya Imam Bukhari memilih hadis yang lebih sahih dalam bab itu daripada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anjati qala qultu ya Rasulullah misaluna manuti mehuna wa manati qala itihasaka annasita fa'atimha idza ta'ita waqsuha idza tasaita wala tuqabbihil wajh wala tadrib wala Daud rawasibah tud'imuha idza ta'ita wa taqsuha idza tasaita. Itihasak, datangi ladangmu. Ini istri disebut ladang karena adalah untuk bercocok tanam, yaitu untuk mendapatkan anak. An-nasyita, dari manapun engkau kehendaki. Maksudnya boleh dari belakang, boleh dari depan. Yang penting masuknya itu adalah pada ubul, tidak pada dubur. Kalau pada dubur maka ijma' para ulama hukumnya adalah haram. Adapun riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar membolehkan dari dubur, maka itu adalah pendapat yang syadz, sehingga tidak boleh dipakai pendapat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, mal'unun, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu mengumpuli istri dari duburnya. Bahkan para ulama sebagiannya menyebutnya sebagai perbuatan kafir. Sehingga ini maksudnya apa? Dosa besar. Dari Mu'awiyah al-Qusayri
Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqultu ma taqulu fi nisa'ina qala ut'imuhunna mimma ta'kuluna waqsuhunna mimma taksabuna wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Abi qala babu fi darbi nisa an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa in kuntum musyallahunna fahjuruhunna fi madaji qala hamat yakni nikah. Darbun nisa yaitu lit-ta'dib wa laysa lit-ta'dzib, karena itu boleh memukul tetapi hanya untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Maka 3 yang tidak harus terjadi apa saja? Apa? La yujrih, tidak melukai, apalagi la yudni, tidak mengeluarkan darah, apalagi la yu'athir, tidak meninggalkan bekas, la yaksir, tidak meratakan tulang. Ya terserah pakai istilah. Nah, oke. Abdillah qala an Ayyas bin Abdillah bin Abi Dubab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatribu ima Allah. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la'irna nisa'u ala azwajihinna berani para qasa fi darbihinna fa'atauka bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun. Nah, ini seperti apa? Demonstrasi tawafa, mengelilingi. Nah, yang datang itu banyak sekali lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yashtuna azwajahunna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tawfa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashtuna azwajahunna laisa ulaika bihiyarikum. nah, maka jangan memukul kecuali kalau sudah terpaksa. Mukul itu terakhir sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, fahjuruhunna fil madaji wadribuhun, terakhir. Nah, kemudian kembali ke hadis yang pertama tadi, fahjuruhunna fil madaji, ditafsiri oleh Hamad yaitu nikah, artinya tidak jima gitu. Jadi tetap tidur di kamar biasanya, berarti masih tidur sekasur tetapi tidak dikumpuli. Itu tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua tadi, disingkiri di dalam tempat tidur alias pindah kamar tapi masih dalam satu rumah. Tafsiran yang ketiga adalah tidur tetap sekamar tetapi disingkuri, yaitu dikasih punggungnya. Misalnya suaminya menghadap ke arah barat sementara istrinya di timur, nah, disingkuri begitu. Ini semuanya benar, artinya boleh milih caranya bagaimana, fahjuruhunna fil madaji gitu. Nah, Nabi qala Anwar bin Khattabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu rajulu fi ma talaba sa'atahu. ya sebentar ya. في سؤال تريدون السؤال ولا التطبيق؟ كتاب النكاح يطبق أو يسأل ما شئت. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته
Tidak boleh seseorang ditanya kenapa pukul istrinya, karena kalau ditanya maka berarti sama dengan menghalangi seorang suami untuk memukul istrinya. Biarkan dia pukul istrinya, dia adalah gurunya atau kepalanya atau rajanya, maka dibiarkan itu mendidik. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Maka kata-kata la yus'al, tidak boleh ditanya, itu adalah ibaratun an adami taharruj wa ta'athum. Tidak dosa seorang suami itu memukuli istrinya. Tidak dosa seorang itu memukuli istrinya karena tujuannya adalah untuk mendidik. Tapi tentu saja pemukulan yang sesuai syar'i. Kalau tidak sesuai syar'i ya boleh kita tanya ya, kenapa tak kampung seperti itu. Bihi qala baru malik baru bihi minggat dia basar. Bihi qala anjari qala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujiatan. Faqala istri basaraka. Ya, jadi kalau melihat kepada kecantikan perempuan maka disuruhkan untuk langsung memalingkan, karena melihat kepada perempuan itu adalah sahmun min sihami iblis, itu adalah panahnya iblis sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi la tutbi nazarata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Yang dimaksud ula itu adalah nazaratul fujaah tadi, yang mendadak. Sementara yang disebut faniyah itu adalah yang melanjutkannya setelah mendadak terlihat kemudian masih melanjutkan melihat. Nah, itu namanya faniyah atau akhirah. Nah, tidak boleh cerita-cerita tentang seorang wanita kepada suami. Litan ataha litasifah mensifatina. Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akatan padahal ala Zainab binti Jahsin faqad hajatahu minha thumma kharaja ila ashabi faqala lahum inna mar'ata taqbilu fi surati syaitan faman wajada min dzalika syai'an falyati alahu fa innahu yudmiru menyembunyikan. Maksudnya menghilangkan syahwatnya. Jadi kalau seorang suami melihat wanita yang menarik perhatian dia, maka disunahkan segera mengumpuli istrinya supaya dia syahwatnya itu jadi reda. Dan sesungguhnya perempuan itu sama saja antara istrinya dengan non istrinya, sehingga bisa syahwatnya dilenyapkan kepada istrinya, tidak harus kepada perempuan yang dia lihat tadi. Yang dimaksud tuqbilu fi surati syaitan, datang pada bentuk setan, alias setan itu menghias-hiasi wanita tadi di mata laki-laki sehingga menarik. Dan itulah sebabnya ada orang-orang yang istrinya cantik tetapi dia malah selingkuh dengan perempuan yang kurang cantik. Aneh kan? Nah, itu gara-gara fi surati syaitanin. Jadi malah ini Abbasin qala ma ra'aitu syai'an ashbaha bil ramami mimma qala Abu Hurairah min Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba ala bani Adam hazahu min az-zina adraka dzalika la mahalla fazina ainaina an-nazaru ainaini sahih. Fazina ini nazaru, fazina lisan mantiku, fanasu tamanna wa tastahi, wal farju yutaksiku zalika wa yukadzibu. Nah, jadi zina itu ada zina kecil, ada zina besar. Zina kecil itu disebut lamam tadi. Lamam itu dosa-dosa kecil, nama lainnya adalah shaghair. Zina besar itu adalah termasuk kabair. Nah, zina besar itu zina kemaluan. Makanya dilarang untuk melihat. Kenapa? Karena kalau diperbolehkan melihat akhirnya berlanjut pada zina besar. Makanya kaidahnya mengatakan apa? Hukmul wasail
kal maqasid. Nah, Bihi qala Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli bani Adam hasubu mi'atina bihadhil qisah qala wal walidani fadniyani fadinahuma batsu al-batsu menyentuh, yaitu menyentuh perempuan yang tidak halal disentuh. Kata-kata batsun itu terjemahnya sesuai kondisi kalimat. Kalau dalam siksa ya berarti siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walijilani fadniyani fadinahuma al-masyu wal kamu yudni fadinahu kubal sebelum. para ulama mengatakan al-batsu itu menyentuh, tapi masuk di dalamnya juga yaitu menyentuh pena sehingga nulis surat kepada wanita tadi. Kalau zaman sekarang ya berarti apa? Ceprian, WA dan sebagainya. Maka hati-hati dengan para laki-laki yang WA antum ya. Dia laki-laki kalau WA maka dijawab saja, memang gila ente WA saya. Kalau enggak gila ya ngelamar, jangan apa WA begitu. Al-qubal itu ciuman. Jamak dari qublah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil qisah qala wal udhunu jinaha istima. mendengar kepada suara perempuan dengan syahwat misalnya. Babul fi waqis sabaya, bab mengumpuli wanita-wanita tawanan perang. Nah, Bila ibarat Nabi Sa'idin Al-Hudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha yawma Hunain ba'san ila Autosin Hunain nama tempat, Autos juga nama tempat. falaku aduwahum faqataluhum fadhaharu alaihim fa'asabu lahum sabaya Baru menang. faqa'anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yataharraju min bisyanihim Bisyanihim jima'ihim min ajli azwajihim minal musyrikin fa'adharu ta'ala fi dhalika wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ay fahunna lahum halalun idza qadat iddatuhunna. Ya, jadi sabaya ini meskipun statusnya adalah istri orang, tapi karena dia itu sudah menjadi sabaya, maka hubungan suami istrinya itu sudah putus, sehingga kalian boleh untuk mengumpuli wanita tersebut. Tapi syaratnya idzan qadat iddatuhun, masa iddahnya sudah selesai. Nah, iddahnya itu apa? Kalau dia hamil, maka dia harus melahirkan. Kalau dia hail, yaitu tidak hamil, maka dia harus haid 1 kali. Itu yang disebut istibra, menunggu bersihnya ya. Bila ibarat Nabi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwatin para arba'atan mujihan faqala la'alla sahibaha ala maliha qalu na'am faqala laqad hamamtu an al'anahu la'natan tadkhulu ma'ahu fi qabrihi kaifa yuwarrithuhu wa huwa la yahilu lahu wa kaifa yastahdimuhu wa huwa la yahilu lahu. Ra'an ra'atan mujihan, melihat wanita yang hampir melahirkan, berarti kondisinya sedang hamil tua. Maka Nabi mengatakan barangkali pemiliknya itu alam biha, menjimahnya. Jadi dia sahibah itu maksudnya pemilik budak tadinya, budak yang hamil tua tadi. Nah, maka dijawab, iya Rasulullah betul dijimah itu. Nah, maka Nabi mengatakan perkataan yang keras ini, kata-kata la'natan, ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena kaifa yuwarrithu wa huwa la yahillu lahu. Bagaimana dia mewariskan kepada anaknya tadi? Karena kalau sudah dijima, kemudian dia melahirkan anak, akan nanti dikira anaknya itu anak dari hasil suami tadi, padahal itu hasil dari suami pertama. Akhirnya menyebabkan ahli warisnya tidak tepat. Kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lahu. Bagaimana dia memperbudak anak tersebut sementara tidak halal bagi orang itu.
karena itu adalah apa? Anaknya orang lain tadi. Lebih dari kolam, anak bisa dengan beri Arab anahu kolam tidak gaya auto latu tahu hamilun hatta tada'a walau yuza dihamlin hatta tahidu haidatan. Nah, ini penjelasan dari kata-kata ingqadut iddatuha pada hadis yang sebelumnya tadi. Maka dibagi dua ya. Kalau hamil berarti hatta tata. Kalau hail itu ghairu dzati hamlin, maka sampai haid satu kali. Karena haid itu menunjukkan bahwa dalam perutnya tidak ada janin. Nah, Bila ikola An-Ruwaisi bin Sabit Al-Ansari qala qamatina watibat qala amma ini sa'akulaku ila masami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma hunain qala la yahilu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayat ima abu dar al-ghairi ma'ahu ya imaniyahu zal al-ghairihi, yaitu tadi ya wanita yang hamil, atau dia menafsirkan yakni ibyan al-kubala, mengumpuli orang hamil. Maksudnya orang hamil dari selain dia. Kalau hamilnya karena dia sendiri ada masalah. Nah, Alaihi wasallam yu'minu wal yawmil akhir ayat ala imra'atin min qablihi hatta yastabri'aha. Yastabri menunggu bersihnya, yaitu bersihnya rahim dengan tadi sampai melahirkan atau sampai haid. Wala yahilu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayati amma hatta yuskan. Ya, tidak boleh menjual ghanimah sampai dibagi. Artinya kalau kamu belum dapat bagian ghanimah jangan dijual dulu, karena itu berarti menjual sesuatu yang tidak ada alias apa? Goror. Seperti yang kemarin ditanyakan Ustaz Arif itu tentang apa? Menikahi wanita yang belum dilahirkan, itu termasuk ma'dum, itu adalah gharar dan tidak sah di dalam akad nikah maupun di dalam akad jual beli, ya, sama-sama akad yang sama hukumnya. Nah, Lebih dari kola aneh Ishaq di hadal hadis kola hatta yastabri'aha bihaidatin sadafiha bihaidatin bahwa wahmun min Abi Muawiyah bahwa sahih fi hadis Abi Sa'id sada amangkana inudilai wa yawmi akhir ala yakab talakatan min fai'il muslimin hatta idha a'jafaha raddaha fihi a'jafaha menguruskannya. amangkana inudilai wa yawmi akhir ala yakab talakatan min fai'il muslimin hatta idha akhlaqahu membuat usang dia. Al-Zahabi, Qala Abu Daud, Al-Haidatu laysat bimahfuzah, wa huwa wahmun min Abi Muawiyah. Ya, jadi ghanimah itu tidak halal untuk kita pakai sampai rusak kemudian dikembalikan sebelum dibagi, maksudnya kalau dibagi itu milik kita sendiri. Nah, Nabiyillahi qala lahu fi jami'in nikah. jami' nikah maksudnya kitab jami', kitab yang mengumpulkan banyak hal yang berkaitan dengan masalah nikah. Dan kitab al-jami' di dalam kitab hadis yang pertama kali membuat itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Muwatta'nya. Di akhir atau di bagian belakang kitab Muwatta' dia menulis kitabul jami' yang isinya campuran, ya, menjamak banyak hal. Nah, kemudian ditiru oleh banyak di antara para ulama kita rahimahullah ta'ala, termasuk Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Nabiyillahi qala anjadihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum fa'atan aw istara qadimah falyaqul Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta 'alaiha. Jabalta khalaqta al-jibillah al-khalqu. Untuk kita mencariha, mencari ma jabalta 'alaihi. Wa idza istara bahiran falyaqulu bi ruwatin sanamihi falyaqul misla dzalik. Nah, jadi beli motor sama dengan menikahi wanita. Motornya dipegang bagian atasnya, kemudian didoakan berkah. Nah, istrinya dipegang bagian kepalanya, ukun-ukunnya, kemudian didoakan berkah.
ya'khud bi nasihatiha hukumnya. Nah, maka antum jangan protes, kok aku tak pada di motor mas, oh ini sunnah Nabi. Nah, Bila ibarat Nabi Abbasin Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lau anna ahadukum Iza arada ayati ahlahu Kala bismillah Allahumma jannibna syaitan Wa jannibi syaitan Lama razaqtana yaitu al-walad. Maka ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu hendaknya dengan niatan untuk mendapatkan anak. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang mereka mengatakan 2 anak cukup, itu salah besar. Mestinya tambahin 01, 20 anak cukup, atau 2 istri cukup, 1 istri anak 10 sama juga 20. Semaku tiro ayakun abainahuma waladun fizali Lam yadurrahu syaitan abadan. Lam yadurrahu maksudnya dororan azima. Kalau dororan syafiran ya semua manusia itu pasti berbuat dosa. Misalnya dororan aziman gimana? Dia menjadi orang fasik, dia menjadi pemabuk, dia menjadi pezina, itu insya Allah tidak. Karena apa? Sudah didoakan oleh orang tuanya dengan doa sebelum hubungan ini. Dan doa ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya kalau suami sudah membaca, istri tidak harus membaca. Istri sudah membaca, suami tidak harus membaca. Tapi alangkah bagusnya dua-duanya membaca, karena kadang-kadang satunya lupa. Dan dulu pernah saya ceritakan ya, ada salah satu jamaah kita didatangi oleh suaminya malam hari. Kemudian setelah dia bersiap-siap membaca doa ini, tiba-tiba suaminya hilang. Nah, kemudian pagi harinya dia tanya suaminya, "Mas, tadi malam masuk ke rumah enggak kan saya ronda." Rondanya itu jauh. Jadi kalau dia masuk itu ya aneh gitu. Kenapa enggak jadi gitu. Nah, ternyata itu setan yang menyerupai suaminya. Nah, dengan sebab doa ini alhamdulillah tidak bisa dikumpuli oleh setan tersebut. Orangnya yang mengalami masih hidup. Kalau mau dicek ceritanya bisa insyaallah. Nah, Dia ibarat Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulum man atamba atahu fi duburiha. ini sudah ijma' ya, kecuali riwayat dari Ibnu Umar tadi yang syadz. Nabi ibarat kami baca dalam yaqulu inna yahuda yaquluna idza jama'a ar-rajulu ahlahu fi farjiha min wara'iha kana waladuhu ahwal. Fa amara subhanahu wa ta'ala nisa'ukum fatulakum fatuhasakum an-nasikum. Ahwal itu adalah juling, yaitu matanya tidak sempurna. Nah, ini perkataan yang batil yang mengatakan bahwa tidak boleh mengumpuli istri dari belakang karena menyebabkan hasilnya nanti anaknya juling, nggak benar. Makanya Allah membantah dengan ayat anna syi'tum, yaitu min aina syi'tum. Nah, Inna benar Umar Allahu yaghfir lahu awhama inna makana hadza hayyun minal amsal. Nah, di sini Ibnu Abbas mengkritik pemahaman Ibnu Umar. Awhama, dia waham, yaitu waham sehingga membolehkan jima pada dubur. Wahum ahlul wasan ma'a hadzal hayyu minal yahud wahum ahlul kitab wa kanu yarawna lahu fadlan alaihim fil ilmi wa kanu yaqtaduna bi katsirin min fi'lihim wa kana min amri ahli kitab alla ya'tu nisa'a ila ala harfin atas satu posisi, yaitu istrinya di bawah. Jadi mar'ah dengan paling pantas untuk malu, sehingga mereka itu berada di bawah. Yasrahuna nisa'ah syarhan mungkar wa yataraddaduna minhunna mubdiratin wa mudbiratin wa muskariyatin. Yasrahun, mereka menghamparkan. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau mengguli istri semaunya mereka. Nah, falamma qadima al-muhajiruna al-Madinah
تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يسمع بها ذلك فأنكرته عليه فقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك إلى فاجتنبني حتى سري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقدرات ومدبرات ومسترقيات يعني بذلك موضع الولد hatta syariya amruhuma, sampai membesar urusan keduanya. Jadi ramai gara-gara apa? Mungkin nimbrung satu kabilah dengan kabilah yang lain. Awalnya cuma suami istri, tapi kalau istrinya cerita ke kabilahnya, jadi besar. Nah, kemudian turun ayat ini supaya tidak ada percekcokan di antara kaum muslimin. Maka ringkasnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu tidak dosa. Yang dosa cuma satu tok, yaitu pada dubur. Tambah satu lagi yaitu bab berikutnya, yaitu mengumpuli wanita haid, meskipun pada kubur juga dosa besar. Anas bin Malik anna Yahuda kana idza hadat minhum sa'atun akhrajuha min al-bait wa lam yu'akhiruha wa lam yusharihuha wa lam yujami'uha yujami'uha. Mengumpuli di sini bukan jima, tapi maksudnya apa? Bergaul atau apa? Tinggal bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azali Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fil buyuti wasna'ukunna syai'in ghairun nikah. Ghairun nikah yakni ghairul jima'. Ini adalah bahasa halusnya untuk kata-kata jima'. Nah, kenapa kita tegaskan ya supaya tidak salah paham. Dan ini masalah khilafiyah, bolehkah seorang suami menyentuh kulitnya istri pada bagian pahanya? Menurut jumhur, ketika wanita haid, maka area antara pusar sampai lutut itu tidak boleh disentuh langsung. Kalau disentuh harus dengan alas atau kain. Menurut sebagian kecil ulama boleh disentuh karena yang dilarang cuma satu, yaitu an-nikahi, ini saja. Nah, masing-masing punya dalil. Insya Allah nanti akan datang dalilnya yang melarangnya itu. Faqalat al-yahudu ma yuridu hadzal rajulu an yada'a syai'an min amrina illa qala mana fihi. Faja'a Usayd bin Hudair wa Abbad bin Bishr ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna yahuda taqulu kadza wa kadza afala tankihuhunna fil mahid fatama ar-rajulu taghayyara, berubah itu menjadi merah. Ini sudah kita bahas bahwa sunnah Nabi ketika marah itu hanya tampak pada wajah, tidak tampak pada tangan, kaki dan sebagainya. Wajida marah, ghadaban. Fastaqbalatuma hadiyatan min labani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha fi atharihima wa zananna annahu lam yajid alaihima. Ya, jadi supaya kedua orang tadi tahu bahwa Nabi gak marah, maka Nabi pun mengirim susu kepada dua orang tadi. Karena dua orang ini orang-orang saleh, Usayd bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Inilah orang yang dulu ketika pulang dari masjid malam-malam itu tiba-tiba ada sinar terang. Kemudian ketika keduanya itu simpangan, jalannya berpisah, itu satu sinar tadi menjadi dua sinar. Maka mereka ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa Islam itu agama yang wasata, yang sedang-sedang, bainal ifrati wa tafriti. Ifrat itu berlebihan ke atas, tafrit berlebihan ke bawah. Yahudi menganggap wanita haid najis, taruh di luar rumah, ya, kasih pupuk kecil gitu. Nah, itu namanya tafrid. Nasrani menganggap wanita haid seperti wanita suci, dijimat. Nah, ini berarti ifrat. Nah, Islam itu wasatun bainal ifrati wa tafriti. Seperti kasusnya tentang Nabi Isa alaihissalam, Yahudi mengatakan ibnu zina, itu tafrid. Nasrani mengatakan ibnu Allah, itu ifrat. Islam mengatakan Abdullahi wa Rasuluhu. Nah,
Bihi qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi shi'aril wahid wa ana haidun tawamisun. Tawamisun yaitu haidun. Ini diulang 2 kali untuk takkid. Fa in asabahu minni syai'un fa ghasala makanahu wa lam ya'duhu. Wa in asabata nisabahu minhu syai'un ghasala makanahu wa lam ya'duhu wa shalla fihi. Nah, jadi in asabahu minni syai'un ghasala makanahu, mencuci tempatnya syai'un tadi, walam yu'tuhu, dan tidak melewatinya, artinya yang tidak terkena syai'un tadi tidak dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in asaba minhu syai'un ghasala makanahu walam yu'tuhu wa shalla fihi. Nah, maka ketika terkena sesuatu dari wanita haid tadi, maka dicuci hanya bagian yang terkena najisnya saja, tidak harus dicuci semua kainnya, karena kainnya tidak najis yang tidak terkena darah haid itu. Abi Hurairah qala fihi Maimunah binti Harsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi wa hiya haidun amaraha an tatazira thumma yubashiruha. Ini dalilnya jumhur bahwa antara pusar sampai lutut tidak boleh disentuh, karena tatazir bersarung itu adalah menutupi area tersebut. Thumma yubashiruha, kemudian menyentuh kulitnya. Abi Hurairah baru di kafarah man ataha idun. Abi Hurairah ani Abbasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala atasaddaqu bi dinarin aw bi dinar. Hadis ini diperselisihkan apakah marfu ataukah mauquf. Kemudian meskipun hadisnya ini diperselisihkan, tetapi isinya bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sementara sedekah itu termasuk al-hasanat, maka bisa diamalkan hadis ini. Abi Hurairah an Ibnu Abbasin qala idza asabaha fi dami fadinarin wa idza asabaha fi qita'id dam fadinarin. Nah, jadi oleh sebagian ulama itu bukan pilihan ya, tapi itu 2 kondisi yang berbeda. Apabila fidami di dalam darah, maksudnya fi awwal dami, atau fi khurujid dami fadinarun, wa idza asabaha fi qita'id dam fanisfu dinar. Jadi ada 3 tafsiran untuk hadis yang kita baca tadi. Tafsiran pertama, takhyir, mau sedekah 1 dinar atau setengah dinar silahkan. Tafsiran yang kedua seperti riwayat ini tadi, yaitu kalau masih keluar darah maka 1 dinar. Kalau sudah tidak keluar darah tapi belum mandi maka setengah dinar. Tafsiran yang ketiga, kalau dia itu fi awalid dam itu adalah 1 dinar, kalau fi akhirid dam maka setengah dinar. Kenapa kalau fi awalid dam 1 dinar? Karena berarti dia orangnya tidak sabaran ya. Baru saja haid loh, berarti kan sebelumnya sudah kumpul kan. Kalau sudah akhir haid ya wajar lah, kalau tidak sabar karena sudah lama menunggu. Al-azl menumpahkan sperma di luar rahim, dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama karena adanya hadis-hadis yang bertentangan. Ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang tidak membolehkan. Karena itu harus kita kompromikan. Nah, Abi Hurairah an Sa'id dzakara dzalika inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-azan qala falima yaqulu ahadukum wa lam yaqul wa la yaqulu ahadukum fa innahu laysat min nafsi makhluqatin illa Allahu khaliquha. Qala Abu Dawud qad'ah mawlajiyat. Dan di sini Nabi tidak mengatakan la yaf'al. Berarti hukumnya boleh atau tidak? Boleh ya. Karena kalau beliau kalau tidak boleh itu beliau pasti mengatakan la yaf'al. Tapi di sini beliau tidak mengatakan la yaf'al. Maka ini dalil yang membolehkan. Bolehnya. Nabi Sa'id al-Khudri anna rajulan qala ya Rasulullah
inna li jariyah wa ana azilu anha wa ana afrihu afrohu wa ana afrahu antahmalu wa ana uridu ma yuridu rijal wa inna yahuda tuhaddisu anna azra mau'udatun subro qala kadzabat yahudu law aradallahu ayyahluqahu mastata'ta ayyasrifahu. Nah, ini juga dalil yang membolehkan, karena beliau membantah perkataan orang-orang Yahudi bahwa azl itu sama dengan mau'udah. Mau'udah itu bayi yang dikubur hidup-hidup. Tapi yang sughra, yang kecil ya, kalau yang besar itu adalah ketika sudah lahir kemudian dikubur betul-betul, itu baru itu kubra. Kalau sughra itu sebelum dia jadi bayi, yaitu ketika masih jadi mami lagi ini. Nah, oleh Nabi dibantah, enggak benar ini. Nah, Nabi Ilaikah Ani bin Iman Mahizir Qala Dakhaltul masjid Fara'aitu Abu Sa'id al-Khudri Fajalastu ilaihi Sa'altu anil azal Faqala Abu Sa'id Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Mustaliq fa'asabna sayyiban min sabi Arabi fastahayna nisa'i wastadat alaina al-uzbah menjumlu ya, karena kan istrinya tidak dibawa ketika perang. Nah, sehingga menjumlu lama berbulan-bulan ini karena perang, ini susah bagi kami. Maka al-uzbah di sini maksudnya apa? Tidak hubungan dengan istri, karena apa? Tidak bawa istrinya, tidak dimaksud. Tidak. Karena anak jiru cuma kuna nadiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina qabla an nas'alahu an dzalik fas'alnahu an dzalik faqala ma'alaikum alla taf'alu ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah ila wahyun kainah. Nah, di sini ada kata-kata wa ahbabna fida. Fida itu artinya apa biasanya? Menebus ya. Yang dimaksud di sini jima. Nama jima itu sangat banyak. Salah satunya fida itu termasuk bahasa menghalus. Nah, fa'aradna an na'zil, kenapa? Karena khawatir nanti kalau hamil itu menjadi umur walad. Nah, kemudian mereka tanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan ma'alaikum alla taf'alu, tidak ada masalah bagi kalian untuk tidak melakukan azl. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah ada takdirnya. Nasamatin, nyawa, kalau sudah ditakdirkan kainah muncul, terus akan muncul. Kamu azl atau tidak azl tetap akan muncul sama saja, sehingga nggak ada gunanya melakukan azl itu. Dan di sini Nabi tidak melarang, makanya dalil bolehnya azl juga. Foto. Nabi Ilaikah Anja birin qala ya arjun minal ansar ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna li jariyah atufu alaiha wa ana atufu ini sama dengan jami'. Nah, antamid faqala i'zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma qutira laha qala fala bisa rajulu summa tahu faqala inna jariyah qad hamalat qala qad akhbartuka annahu sayatiha ma qutira laha. Ini juga membolehkan apa? Azl. Terus mana dalil yang melarang azl? Di sini Abu Daud tidak menyebutkan. Kita lihat di dalam Bulughul Maram min adillatil ahkam ada beberapa hadis yang dia tampilkan tentang azl. Ada riwayat Muslim dalam Bulughul Maram, Nabi ditanya tentang azl, beliau mengatakan dzakal wa'dul khafiyyu, itu adalah mengubur hidup-hidup bayi dalam apa? Mengubur bayi dalam keadaan hidup tapi yang khafiyyu, yang apa? Yang tersembunyi. Kalau yang orang Yahudi tadi sughra, itu yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sendiri menyebutnya al-wa'dul khafi, dan itulah dalil yang bagi yang melarang azl. Nah, karena hadisnya itu bertentangan, sehingga para ulama kemudian mengkompromikan antara dua hadis itu. Mereka mengatakan bahwa azl hukumnya makruh, kecuali dengan izin dari istri, maka tidak makruh. Karena melakukan azl itu berarti mengurangi haknya istri. Nah, kalau si istri mengizinkan, maka tidak menjadi makruh.
Demikian mazhab jumhur ya. Nah, Bihi qala babu man qalu min dzikri rajuli ma yakunu min isabati ahli. bab seorang laki-laki menyebutkan apa yang dilakukan terhadap istrinya ketika hubungan suami istri, itu nggak boleh. Maka yukrahu di sini maksudnya yuharram. Nah, Bihi qala an Sa'id bin Wasawa qala tasawwa itu saya bertamu. Jadi kata-kata mathwa tempat tinggal, maka saya bertempat tinggal alias bertamu. Abu Hurairah bil Madinah, falam ara rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda tasmiran wala aqwama ala zaiti minhu. Tasmiran sungguh-sungguh, yaitu untuk apa? Mengurusi tamunya tadi. Fabainama ana indahu yawman wa huwa ala sariri lahu wa ma'ahu kisun fihi rasa aw nawa wa asfalu minhu jariyatun lahu sauda fa huwa yusabbihu biha hatta idza fada ma fi kis alqahu ilaiha fa jama'atu fa adatu fil kis fadafa'atu ilaihi faqala ala uhaddithuka anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala qultu bala qala baina ana aku fil masjid aku sakit Ijja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala al-masjid faqala man ahasal fata ad-dawsiyya salah samarrat faqala rajulun ya Rasulullah huwa yu aku fi janibil masjid faqala yasi hatta intaha ilayya fawada ayadahu alayya faqala li ma'rufan fanahattu fantalaqa yamsi hatta ata maqamahu ladzi yusalli fihi fa'aqbala alayhim wa ma'ahu safani min rijali wa safan min nisa aw safani min nisa wa safan min rijal. Nah, jadi apa? Perbandingan ya, saf laki-laki dengan saf perempuan di masa Nabi seperti itu. Ada kalanya saf laki-laki lebih banyak wanita yang di rumah, atau ada kalanya sebaliknya. Ini perawinya ragu-ragu. Tapi tampaknya dia lebih condong bahwa saf laki-laki lebih banyak, maka disebutkan yang lebih awal. Nah, in ansani sayan min salati falisabih fil qawm falisabih nisa. Qala fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yasa min salati syai'an. Faqala majalisakum. Ini dalil mengulang dua kali ucapan supaya dipaham. Maka kadang-kadang Nabi mengulang dua kali, kadang-kadang mengulang 3 kali. Lana Musa Haruna summa hamidallahu ta'ala wa asna alaih summa qala amma ba'du summa tafaku summa aqbala ala rijali wa qala hanikum rajul idza ta'alahu wa aghlaqa alaihi babahu wa alqa alaihi sitrahu wa statara bi sitrillah qalu na'am qala summa yajlisu ba'da dhalika fa yaqulu fa'altu kaza qala fasaqatu qala fa'aqbala alaihi fasaqatu ini karena malu ya, mereka malu untuk mengakui bahwa itu mereka lakukan, cerita-cerita kepada temannya, tadi malam saya gini sama istri, ini enggak sopan kayak begini kan. Nah, ini sama juga, perempuan juga malu karena apa? Mereka melakukan, jadi tingkahnya laki-laki sama perempuan sama aja. Kalau lagi ketemu temannya itu ngobrol karu-karuan. Nah, fajafat fatatun, maka berlututlah seorang fatat, yaitu apa? Pemudi yang tampaknya dia belum menikah. Nah, mu'amal fi hadisi fatatun Ka'abun itu yang masih sangat muda. Jadi berkaitan dengan apa itu istilahnya, mohon maaf, buah dadanya itu masih kecil. Ala idza fataihi fatatawalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'araha wa yasma'a kalamaha. Faqalat ya Rasulullah innahum la yatahaddatsuna wa innahunna la yatahaddatsna. Nah, jadi dia tampaknya sudah gatelan sejak dulu untuk menyampaikan kepada Nabi. Risih kalau ada ibu-ibu ngomongin kayak gitu, sementara didengar oleh fatatun Ka'abun ya. Sementara mereka tidak melakukan hal tersebut. Nah, faqala fataduruna ma masalu dzalika
dzalika masalu syaitan nanti lakiyat syaitanan fisikat as-sikak at-tariq. Nah, Faqada minha hajatahu wan nasu yang duruna ilaihi ala wa inna tiba rijali mazahara rihuhu walam yashar launuhu ala inna tiba nisa mazahara launuhu walam yashar rihuhu. walam yadhhar rihuhu, contohnya za'faran. Sementara untuk yang laki-laki contohnya adalah misak. Nah, Abu Dawud minha huna hafidhuhu an Mu'ammal wa Musa ala la yuqdiyanna rajulu ila rajuli wa ra'atun ila ra'atin ila waladin aw walidin Fadzakara salisa fa'amsaituha wa huwa fi haditsin musaddad walakinni lam utkinhu fama ahabbu. Faqala Musa sana Hamad an Jariri an Abi Nadra an Sofaya. la yufdiyanna, janganlah sampai. Yang dimaksud sampai itu kulit ketemu kulit, sehingga maksudnya adalah tidak boleh dua orang tidur dalam satu selimut dengan telanjang sehingga kulit sama kulit ketemu, tidak boleh. Kecuali siapa? Illa waladin aw walidin, kayak sama anaknya. Faik misalnya demam, biasanya itu saya telanjangi bajunya, kemudian saya tempelkan di atas dada saya, karena konon dada ketemu dada dari anak yang demam itu akan melenyapkan demamnya, seolah-olah demam itu merembet pindah kepada bapaknya begitu, tapi tidak menyebabkan bapaknya jadi sakit. Nah, seperti ini boleh karena dia walad, tapi kalau teman misalnya maka tidak boleh. Ila huna qabla an nadhhab ila kitab at-talaq hal indakum su'alun. Qala al-ulama madza al-ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Laqad ta'allamna kitab an-nikahi wa baqiya al-amalu alaysa kadzalik? La jawab. Bala, tayyib. Faman tahayyat lizawaji tursil madha biudata. Uktub madha turidun, yani madha kriteria. Kitab at-talaqi wadad. Apabila ditolak, baru firman khobbaban ba'atan ala zawjiha. Khobbaba, merusak. Misalnya menjabri si wanita sehingga wanita itu terkesima dengan dia, akhirnya dia malah rusak hubungannya dengan suaminya. Nah, Apabila ditolak, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man khabbaba ba'atan ala zawjiha aw abran ala sayyirihi. nah, Apabila ditolak, baru firman tas'alu zawjaha talaqan ka'atin lahu. dia mau dipoligami, dia mensyaratkan syaratnya istri pertamamu kamu taat dulu, itu dari juz. Apabila ditolak, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata salum mar'ata talaqa ukhtiha. Mar'atu sebagai fa'il. Kata salum mar'atu talaqa ukhtiha tidak terima kepadaha waliyansib fa'innaha laha maqdirah. Yang dimaksud ukhtiha itu adalah darratiha, madunya atau calon madunya. Kemudian yang dimaksud litastafriq safhataha, supaya dia itu mengosongkan wadahnya si ukhtiha tadi, yaitu adalah ini ibarat kinayah bahwasanya nafkah yang dulu dia dapatkan dari suaminya semuanya berpindah kepada istri yang kedua tadi karena sudah dicerai oleh suaminya. Nah, maka jangan seperti itu, karena kalau kamu seperti itu ya berarti seolah-olah tidak percaya akan diberi nafkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jadi istri kedua atau jadi istri pertama itu sama saja, nafkahnya itu sudah dicatat sejak anti masih berada di dalam perut ibu, sehingga gak usah perlu melakukan seperti ini dengan tujuan supaya
dia dapat jatah sempurna dari semuanya, sama aja. Follow. Al-Muharib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahalallahu say'an abghadu ilaihi min talaq. Dhaif. Abi Hurairah an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ila Allah ta'ala at-talaq. Dhaif. Tapi saya temukan hadis sahih dalam Sahih Muslim yang menguatkannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Iblis itu mengutus pasukannya untuk mengganggu manusia. Kemudian yang bisa berhasil menceraikan antara suami istri, maka setan itu sangat bangga kepadanya dan mengatakan ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa iblis itu senang sekali kalau ada perceraian. Apa yang disukai iblis itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga hadis ini maknanya bisa diterima meskipun sanadnya dua-duanya dhaif semua. Sehingga kalau kita sampaikan hadis ini ya tidak sebagai qala Rasulullah ya, tapi apa? Ruwiya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Adapun maknanya insya Allah sahih dengan hadis riwayat Muslim tadi. Karena itu cerai jangan dilakukan kecuali sudah tidak bisa digabungkan lagi antara suami istri tadi, supaya setannya tidak gembira. Nah, adapun hukum asal talak maka diperselisihkan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukum asalnya adalah haram. Aslu hukmi talak, asalnya ya. Pendapat yang kedua adalah makruh, tidak sampai haram. Nah, kemudian hukumnya bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Kadang talak bisa wajib, kadang talak bisa sunnah. Misalnya wajib bagaimana? Ketika istrinya itu memadoroti anak-anaknya, memadoroti mertuanya, semua termadoroti, maka supaya tidak memadoroti yang lain-lain, la darara wa la dirar, maka disitulah terjadi ad-darru yuzal, maka wajib untuk ditalak atau dicerai. Tapi kalau hukum asalnya itulah tadi yang diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Babu talak sunnah. An Abdillah bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma yumsikha hatta taqul thumma tahidu thumma tatur thumma insya'a amsaka ba'da dzalika wa insya'a salaqa qabla an yamassa. Wa tilka al-iddah allati amarallahu subhanahu an tutallaqan nisa. Hadis ini menunjukkan bahwa talak itu ada talak sunni yang sesuai sunnah, ada yang bid'i, yang bid'ah. Yang sunni adalah ketika dia suci dan belum dikumpuli dalam sucinya tadi. Berarti yang bid'i itu dua, ketika dia haid atau ketika dia suci tapi sudah dikumpuli. Nah, di sini Ibnu Umar melakukan talak bid'i. Apakah talak bid'inya itu sah atau tidak? Pendapat yang lebih kuat adalah talak bid'inya sah meskipun dia berbuat salah, sehingga itu sudah terhitung satu kali talak. Tapi karena dia berbuat salah, maka dia harus rujuk supaya tidak berkelanjutan dalam kesalahannya tadi. Terus setelah rujuk, tidak boleh langsung cerai pada suci yang pertama. Dia dihukum oleh Nabi untuk menunggu suci yang kedua, hatta tadhur thumma tahid thumma tadhur. Nah, kenapa disuruh menunggu suci yang kedua? Ini sebagai hukuman bagi ketergesa-gesaan dia pada waktu sebelumnya itu. Kebiayaan anak-anak anna Umar kalau keberatan tahu waliyaha ibn tatriqatan di mana hadis ini. Nah, ini kata-kata tatriqatan menunjukkan bahwa talaknya tadi sah. Kebiayaan
ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fadzakara dzalika Umar lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fa yurjiha thumma yudhalikha idza tahurat aw wa hiya hamil. Menunjukkan bahwa mencerai istri ketika hamil juga boleh, sehingga bisa disebut apa? Sunni. Nah, Abi Hurairah an-Nabi annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala wa huwa fayurjiha summa yumsikha hatta tasbur summa tahid fatasbur summa insya'a talaqaha tahiran qabla an yamassa fadzalika talaqu li'iddah kama amarahu Allah azza wa jalla. nah, Abi qala an Yunus bin Jubair an Sa'ad bin Umar faqala kam talaqta ra'atak faqala wahidatan. ini menunjukkan bahwa talaknya terisat. Nah, Abi qala an Yunus bin Jubair qala sa'atu Abdullah bin Umar qala qultu rajulun talaqa ra'atahu wa hiya haidun qala ta'rifu Abdullah bin Umar qala maksudnya kamu kenal saya enggak? Nah, qultu na'am qala fa inna Abdullah bin Umar talaqa ra'atahu wa hiya haidun fa'ata Umar Nabiy sallallahu alaihi wasallam fas'alahu faqala marhu fa yurjiha thumma yutalika fi quburi iddatiha qala qultu fayu'tatu biha qala kama ara'aita in hajaza wastahma fi qubuli iddatiha, maksudnya fi istiqbaliha wa syuru'i fiha, pada waktu mulainya iddahnya. Nah, tafsirannya gimana? Tafsirnya tadi ya, ketika dia sedang suci dan belum dikuburi, itu makna fi qubuli iddatiha. Famah ara'aita in ajaza wastahmaq. Ini kalimat yang sejak dulu saya agak susah untuk menjelaskan. Nah, maka di sini saya bacakan tafsirannya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ajiza wastahmaq. Ajiza anir raja'ah. Dia tidak mampu untuk rujuk. Wastahmaq fa'ala fi'lal ahmaq, melakukan perbuatan orang bodoh. Fahal yasqutu dzalika hukmat talaq, apakah perbuatannya itu menggugurkan hukum talak? Apakah hukum talaknya tidak dihitung? Maksudnya apa? Maksudnya tetap dihitung. Jadi perbuatan bodoh dia, yaitu melakukan talak yang tidak sesuai sunnah, apakah itu menyebabkan talaknya tidak terhitung? Nah, itu pertanyaan, tapi maksudnya adalah untuk mengingkari hal itu atau untuk menetapkan bahwa talaknya tetap dihitung. Tapi masalah ini tetap saja khilafiyah ya. Sebagian kecil ulama berpendapat talaknya tidak dihitung karena Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, dari pendapat yang lebih kuat atau yang lebih masyhur, talaknya terhitung berdasarkan hadis-hadis yang ada ini. Terakhir, Anu sami'a Abdurrahman bin Aiman maula Qurwah yas'alu ibnu Umar wa Abu Zubair yasma qala kaifa tara bi rajulin talaqa ra'atahu ha'ilan qala talaqa Abdullah bin Umar imra'atahu wa hiya ha'ilun ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abdullah bin Umar talaqa ra'atahu wa hiya ha'ilun qala Abdullah faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an. Lam yaraha syai'an, beliau tidak menganggapnya sebagai talak. Nah, ini dalil bagi yang berpendapat talaknya tidak terjadi. Tetapi riwayat ini menyelisihi yang lebih kuat yang ada dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai talak itu. Maka tetap saja khilafiyah karena ada dua hadis. Nah, Qala idza tahurat ayatani aw yusik qala Ibnu Umar
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiy, idza talaqtum an-nisa fatalliquhunna fi quburi iddatihin. Dalam riwayat Bukhari, kalimatnya itu adalah wa husibat alaihi tatliqatun, dan dihitung atasnya 1 kali talak. Dan riwayat tersebut lebih sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, sehingga di sini kita terjadi tarjih. Tarjihnya apa? Ya, sama-sama sahihnya kan, ini sahih, yang riwayat Bukhari juga sahih. Nah, kita mentarjih atau memilih